Ya, selamat berjumpa pada pertemuan pertama mata kuliah komputer dan masyarakat ya. Jadi pada pertemuan pertama ini saya akan sampaikan terkait aturan main ya, aturan main dalam perkuliahan ini, yaitu aturan yang akan kita terapkan untuk penilaian teman-teman nanti ya gitu ya. Nah, untuk materi sendiri itu seperti biasa saya simpan ya di website ini, di blogspot saya ya, yaitu di alamat ini. Bisa dicatat ibi-k57.blogspot.com. Kemudian di sini ada link ke mata kuliah yang saya ampu ya. Dalam hal ini untuk kuliah kali ini adalah di Kom dan Masyarakat. Yang ini tadi bisa diklik Kom dan Masyarakat, itu komputer dan masyarakat. Dan di sini adalah page untuk halaman yang berkaitan dengan perkuliahan kita ya. Ini masih belum saya update ya untuk link-link daftar mahasiswa dan mungkin tidak perlu diupdate ya. Adapun untuk buku pegangan kuliah yaitu yang dipakai itu bisa diambil dari tautan ini. Ini ngelink ke Google Drive yang menyimpan buku tersebut gitu ya. Untuk untuk kuliah komputer masyarakat ini saya hanya akan merefer ke buku ini gitu ya. Adapun nanti untuk referensi dari internet, Anda sekalian bisa Google gitu ya, itu tidak masalah, bisa dijadikan rujukan juga. Tapi untuk kuliah, saya rencana hanya akan mengambil dari materi dari buku ini gitu ya. Ini kita bisa mulai. Kemudian, oh ya untuk sistem penilaian ya. Untuk sistem penilaian, eh, jadi untuk absensi itu akan diambil dari siakad ya. Jadi nanti seperti biasa ya pada kuliah-kuliah sebelumnya juga Anda sekalian biasanya komen hadir gitu ya di siakad dan itu nanti akan saya rekap untuk bukti bahwa teman-teman ikut perkuliahan saya gitu ya. Kemudian saya rencanakan akan ada kuis ya di tiap pertemuan ya. Dan kuis itu sendiri akan diambil dari buku panduan ini ya. Buku panduan yang disediakan di Google Drive yang akan diampu pada kuliah ini gitu ya. Kemudian nilai yang akan diambil dari nilai ujian dan absensi saja ya. Adapun nilai kuis, walaupun ada kuis gitu ya di tiap pertemuan, rencananya saya tidak akan mengambil nilai kuis itu untuk perhitungan nilai teman-teman di untuk nilai akhirnya gitu ya. Tetapi kuis ini adalah sangat sangat penting gitu untuk uh, Anda sekalian pahami gitu ya. Jadi tinggal dibaca bukunya, kemudian dikerjakan kuisnya dan kalau bisa mengerjakan kuis otomatis nanti akan bisa mengerjakan ya, UTS maupun UAS gitu ya. Karena seperti biasa saya ambil soal-soal untuk UTS maupun UAS itu dari soal kuis gitu ya. Nah, adapun untuk kuis-kuis yang tiap pertemuan itu tetap saya kasih gitu ya. Nanti Anda bisa mencoba berulang-ulang kuis itu untuk mendapatkan nilai terbaik gitu ya. Nah, dan nanti pas ujian UTS maupun UAS ya soal-soalnya seperti biasa saya akan ambil dari kuis tersebut ya mayoritasnya. Mungkin ada tambahan sedikit ya mungkin nanti untuk soal-soalnya tapi pada dasarnya kalau Anda bisa mengerjakan kuis otomatis saya jamin Anda lulus gitu ya untuk nilai akhirnya ya. Jadi nilai akhir saya ambil dari nilai UTS, nilai UAS dan absensi dan persentasenya mengikuti aturan IBK. Oke, sampai situ nanti kalau ada pertanyaan bisa di inbox ya. Ya, kemudian kita masuk ke materi ya. Tadi kita jadi saya ulangi ya. Tadi di sini ada di home-nya ini adalah alamatnya di BI k57.blogspot.com, kemudian di sana komputer dan masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat untuk bahasan pertemuan ke-1 sini linknya. Adapun yang kita pakai tiap pertemuan adalah
di sini. Materi ke tautan ke materi rujukan ini ada di Google Drive ya. Anda bisa download ya. Ini bisa di-download di sini. Nah, ini buku panduan yang akan saya pakai. Untuk pertemuan hari ini bisa dilihat di sini. Saya rencana kita akan membahas dari halaman 1 sampai 12 ya. Jadi kita untuk buku ini sendiri bisa dilihat di daftar isi. Ini ada sejarah perkembangan teknologi informasi, kemudian jaringan komputer, pengertian tentang internet serta manfaatnya, konsep umum etika dunia internet, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan buku ini ya sampai akhir semester. Masuk ke bab pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi. Jadi sebetulnya Anda sekalian bisa tidak mengikuti kuliah ini tapi membaca buku ini, kemudian mengerjakan kuis yang saya sediakan. Kalau Anda bisa mengerjakan kuis itu dengan baik ya, bagi saya sudah cukup untuk memberikan nilai Anda lulus dengan nilai A gitu ya. Adapun tentang komputer ya, istilahnya saya yakin tidak ada satupun di antara apa teman-teman ya, saudara-saudara sekalian di sini yang tidak menggunakan komputer ya. Baik itu komputer yang dengan operation system Windows maupun yang sekarang ada dalam genggaman teman-teman yaitu yang menggunakan OS Android gitu ya. Nah, yang pertama mengenai perkembangan komputer ya. Ini kita baca aja ya. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini ya gitu. Karena memang eh, mengalami proses ya. Jadi komputer yang sekarang itu udah jauh berbeda dengan komputer generasi awal gitu ya. Baik dari segi bentuk, ukuran maupun kinerjanya tentunya ya. Nah, ini sejarah perkembangan komputer dari para ahli itu diklasifikasikan untuk eh, apa periode-periodenya ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini definisi generasi pertama antara tahun 1946 sampai 1999 ya ini para ahli mengkategorikan generasi pertama yaitu di mana di sini menggunakan tabung vakum ya. Ini masih masa-masa saya kecil juga ada ya TV yang menggunakan vakum gitu ya. Kalau kesininya sudah tidak ada lagi ya karena TV menggunakan vakum itu ukurannya lebih besar sekali ya. Yang mungkin teman-teman juga pernah lihat ada monitor komputer atau TV yang tebal gitu ya ke belakangnya itu eh, lebar ya, yaitu menggunakan tabung ya, tabung vakum. Nah, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum ya, yaitu generasi pertama itu antara rentang tahun 1946 sampai 1959. Nah, di sini di gambar ini diperlihatkan komputer yang diberi nama ENIAC. Jadi Electronic Numerical Indicator and Computer gitu ya. Jadi komputer itu kan untuk menghitung ya, gitu ya. Nah, tahun 46 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Ya, seperti itu. Nah, untuk komputer generasi pertama ini kita bisa lihat di sini ukurannya cukup sangat besar ya, dan menggunakan banyak sekali tabung vakum ya. Di sini disebutkan 18.000 tabung vakum ya. Dan ENIAC ini diciptakan oleh Mr. Eschert dan Mr. Mauchly ya dari Universitas Pennsylvania gitu ya. Beratnya sendiri mencapai 30 ton. Ya bisa dibayangkan ya. Ini udah berat kayak berat truk gitu ya. 30 ton itu berarti 30.000 kilogram ya. Ya teman-teman rata-rata berat paling paling ringan mungkin ya 50 kilo gitu ya badan kita ya. Ya ini 30.000 kilo gitu ya. Seperti itu. Kalau komputer sekarang ya paling berapa laptop itu paling berapa kilo ya? Yang ada 2 kilo juga ada kan. Apalagi HP gitu ya. Paling berapa gram kan gitu ya. 200 gram atau 300 gram gitu ya.
Kemudian program ENIAC ini dirancang mulai tahun 42 ya. Tapi baru dimulai proyeknya tahun 43 dan selesai tahun 46. Ini masa-masa negara kita belum berdiri ya. Ya, kita masih merdeka tahun 45 ya. Itu pun kita masih belum diakui oleh Belanda gitu ya. Mereka masih datang ke Indonesia kemudian berperang dengan kita gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 49 di Konferensi Meja Bundar mereka mengakui kedaulatan Indonesia gitu ya. Itu pun mereka masih mengakui bahwa Indonesia merdeka tahun 49 ya. Baru ini tahun berapa ya? Bahwa Ratu Belanda baru mengakui bahwa Indonesia merdeka tahun 45 ya. Setelah kesininya gitu ya. Nah, kemudian ENIAC ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi ya. Ini bayangannya 500 meter persegi mungkin teman-teman kalau sekarang rumah ya, mencari rumah gitu, perumahan itu rata-rata kan tipe ada yang 25, 60 misalnya. Berarti 25 itu bangunan, 60 tanahnya gitu ya. 60 meter persegi. Rata-rata rumah sekarang ya bangunannya mungkin sekitar 60 meter persegi gitu ya. Atau katakanlah kalau 50 meter persegi otomatis untuk menyimpan si komputer ENIAC ini dibutuhkan 10 rumah gitu ya. Kalau bangunannya 50 meter persegi gitu ya. Kemudian ENIAC-nya juga menggunakan relay 70.000 relay dan saklar ya. Relay dan saklar tuh ya anggap aja kayak on off-nya saklar di rumahnya itu on off seperti itu ya. Tapi ini tentunya otomatis ya kalau relay ya. Kemudian ada 18.000 tabung vakum menggunakan 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor. Nah, di sini menggunakan resistor dan kapasitor, belum menggunakan transistor ya. Jadi resistor itu hambatan ya, dan kapasitor itu apa namanya? Kapasitor lah ya. Kemudian ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar yaitu 140 kilowatt. Berarti 140.000 watt ya. Sekarang rata-rata di rumah teman-teman mungkin melihat lampu itu sekitar 5 watt gitu ya. Lampu 5 watt itu udah terang ya sekarang karena menggunakan LED ya. Nah, bisa dibayangkan kalau 140.000 watt itu bisa dipakai untuk menyalakan lampu LED yang 5 watt itu sebanyak berapa tuh? Cukup banyak ya gitu ya. 120.000 dibagi 5 gitu ya. Di ribuan lampu bisa nyalakan menggunakan daya ini gitu. Kemudian dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat ini mencapai 1 juta dolar ya. Ini adalah angka yang cukup fantastis ya. 1 juta dolar ya. Di sini sebutkan juga ciri-ciri komputer generasi pertama itu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas tadi. Ini kesimpulan dari narasi di atas tadi ya. Kemudian interior design sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya melakukan tugas tertentu ya. Jadi si komputer hanya melakukan tugas tertentu spesifik gitu ya. Berbeda dengan komputer atau bahkan HP kita aja untuk smartphone itu bisa multitasking gitu ya. Tapi kalau komputer generasi pertama hanya melakukan satu pekerjaan spesifik gitu ya. Kemudian program hanya dapat memakai bahasa mesin. Ini masih di bawah assembly ya, belum bahasa assembly, ini masih bahasa mesin, pure mesin gitu ya. Kemudian menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan datanya, membutuhkan listrik yang sangat besar, tadi sebutkan butuh 110.000 watt ya. Kemudian butuh mesin pendingin karena cepat panas dan menggunakan kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat. Nah, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit ya, tabung vakum tadi. Oke, kita masuk ke generasi kedua yaitu generasi komputer yang menggunakan transistor. Dari tahun para ahli mengklasifikasikan ini penggunaan transistor di komputer itu di rentang tahun 1999 sampai 1965 ya. Kalau di Indonesia ini masa-masa baru merdeka ya dan masa-masa pergolakan banyak pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia ya. Termasuk yang terbesar adalah pemberontakan gerakan 30 September PKI tahun 1995 gitu ya. Ya, tahun 1999 komponen dasar untuk perancangan komputer adalah teknologi transistor ya. Teman-teman mungkin yang jurusannya elektro semasa STM atau SMK ya, atau emang yang mengambil keterampilan elektro di waktu di SMP maupun SMA
tentunya mengenal apa itu transistor ya. Transistor itu ada basis, kolektor, emitter gitu ya. Nah, ini teknologi transistor sudah ditemukan di tahun 1909 dan udah atau sebelumnya dan digunakan di komputer di tahun generasi kedua gitu ya. Komponen transistor ini jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum ya. Tabung vakum yang segede kalau bahasa gaulnya segede gaban gitu ya. Ini diganti dengan transistor yang mempunyai ukuran yang lebih kecil gitu ya. Sehingga otomatis daya listrik yang dibutuhkan pun jauh lebih kecil ya. Dan harganya pun menjadi lebih murah gitu ya. Nah, bahasa pemrograman juga telah menggunakan bahasa assembly ya dan bahasa simbolik ya. Bahasa assembly kayak seperti apa tuh add, kemudian sub gitu ya. Tapi dia biasanya langsung masuk ke alamatnya gitu ya. Add address berapa, koma berapa heksa gitu. Seperti itu sih. Tapi ini udah tidak pure mesin ya, sudah mulai assembly. Walaupun kesininya itu assembly itu masih dikategorikan bahasa mesin, tapi ini masih lebih lebih apa lebih manusiawi bahasanya dibanding generasi pertama ya. Ini udah ada kata-kata add itu penjumlahan gitu ya. Maksudnya menambahkan eh, apa alamat ke alamat yang sekarang kayak seperti itu sih. Masih sub itu berarti pengurangan biasanya pakai hexa desimal seperti itu. Nah, ini ciri komputer generasi kedua adalah menggunakan operasi pemrograman tingkat tinggi. Udah mulai menggunakan Fortran COBOL. Kemudian memori utama masih menggunakan magnetik ya. Kemudian juga mampu memproses secara real time dan data sharing ya. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Ya bisa dibayangkan asalnya menggunakan tabung vakum, sekarang menggunakan transistor gitu ya. Kinerja lebih cepat, daya lebih kecil. Ya, seperti itu. Dan program juga tidak terpaku pada aplikasi bisnis saja, namun juga pada aplikasi teknik. Ya. Nah, langsung masuk ke komputer generasi ketiga, yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit. Ya. Ini komputer generasi ketiga itu di tahun 1965 sampai dengan 1971. Ini bisa lihat gambarnya untuk komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit, ya, IC. Kalau nggak ada yang tahu IC, silahkan di googling ya. Kalau apa dulu kalau profesor saya bilang IC itu mirip mukade, katanya mukade itu kalau bahasa Indonesianya itu apa tuh apa yang kakinya banyak itu binatang kakinya banyak ya. Seperti itulah. IC seperti itu. Jadi IC itu adalah kumpulan dari transistor dan dioda ya. Transistor dan mostly transistor. Jadi teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar atau komponen utama dari komputer ya. Walaupun transistor masih tetap dipakai, tapi ukurannya lebih kecil gitu ya. Karena udah ditemukan teknologi IC, maka transistor pun bisa dibuat lebih kecil gitu ya. Karena emang IC sendiri adalah kumpulan dari transistor sebetulnya. Situ. Bersama dengan resistor dan kapasitor juga situ ya. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor. Nah, kalau komputer generasi pertama dan kedua itu belum ada keyboard dan monitor ya. Jadi ya itu bayangannya kayak pakai saklar-saklar seperti itu ya. Tapi untuk yang komputer generasi ketiga ini sudah mulai ada mapping ya, pemetaan dengan keyboard dan monitor. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah ya, sehingga sudah dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Kalau generasi pertama, kedua, yang segede gaban tadi itu ya, dengan komponen yang mahal, itu hanya perusahaan tuh ya, bisnis saja gitu ya, untuk bisnis perusahaan. Tapi untuk yang mulai generasi ketiga ini karena harganya sudah bisa ditekan, itu sudah mulai bisa jangkau oleh masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor mempunyai kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Jadi karena dengan mulai AC ini lebih baik gitu ya, sehingga penggunaannya mulai luas digunakan dan komputer yang menggunakan transistor itu sudah mulai ditinggalkan ya. Ciri komputer generasi ketiga adalah listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, memori kapasitasnya lebih besar, menggunakan IC
dan memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Ya, udah lebih kecil, lebih hemat listrik, tentunya jadi lebih murah juga, lebih cepat lagi dari generasi pertama. Nah, begitulah teknologi berkembang gitu ya. Dan komputer juga sudah bisa melakukan multiprocessing. Kalau yang generasi pertama tadi kan sebutkan dia hanya melakukan spesifik task gitu ya. Cuman suruh ngitung penjumlahan. Ya, itu hitung penjumlahan aja gitu ya. Kalau ini udah bisa multiprocessing. Kemudian sudah menggunakan visual display. Ya, visual display tadi kan udah ada monitor dan juga keyboard gitu ya. Dan dapat mengeluarkan suara. Kemudian menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Ya. Udah pakai disket ya. Kemudian mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Udah mulai ke jaringan ini sebetulnya. Kemudian komputer generasi keempat yaitu dari tahun 1971 sampai sekarang ya. Ini tahun ini juga saya belum lahir gitu ya. Nah, ini komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor. Mikroprosesor, prosesor yang mikro. Mungkin di sini teman-teman apa sih mikroprosesor? Ya, prosesor dia mikro di sini maksudnya mikrosecond gitu ya. Jadi kan kalau mili mikro gitu ya. Kalau millisecond itu berarti 1/1000 second atau 1/1000 detik. Kalau mikrosecond itu 1/1000 detik ya. Jadi clock yang dipakai untuk generasi keempat ini sudah 1/1000 detik gitu untuk apa? Untuk proses prosesornya ya. Seperti itu. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama chip mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Ini kita kalau bicara tentang prosesor pasti bicaranya Intel kan. Pentium. Nah, kalau dulu Celeron gitu ya. Tapi kesini ada AMD gitu ya. Ada pesaing-pesaing Intel udah tidak sendiri lagi, ada AMD dan sebagainya seperti itu ya. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer desain khusus untuk kalangan rumahan. Nah, ini udah masuk ke rumahan ya. Dan tahun yang sama juga Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya sekitar tahun 84. Yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Jadi sini banyak kemajuan pesat ya pada generasi keempat ini seperti adanya diciptakannya mouse gitu ya. Kemudian graphical user interface ya, ini udah ada monitor berarti GUI ya. Sehingga komputer jinjing juga komputer jinjing ya disebut dengan laptop ya. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu-waktu hingga sekarang gitu ya. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu pertama menggunakan Large Scale Integration ya, LSI, yaitu IC tadi itu ya. Kemudian sudah menggunakan semikonductor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan. Ya, ini udah mulai komputer dijual ke rumah-rumah gitu ya. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana yang disebut dengan laptop atau komputer jinjing. Kemudian ini yang sekarang adalah komputer generasi kelima yang disebut dengan kecerdasan buatan artificial intelligence. Nah, komputer generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pengembangan ya. Yang mana generasi ini memiliki teknologi yang berdasarkan artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komputer masih menggunakan teknologi large scale integrated, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang tiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Jadi emang kecerdasan buatan ya, AI atau Artificial Intelligence ini emang menggunakan teknik komputer sehingga komputer itu seperti manusia gitu ya. Ini kita menggunakan AI, saya di tempat kerja saya juga menggunakan AI untuk PLTS ya. Yang mana kan kita tahu bahwa energi baru terbarukan seperti energi
tenaga matahari, tenaga angin gitu ya, itu tidak stabil kan. Karena dia sangat bergantung pada cuaca dan iklim. Nah, kita menggunakan AI ya, artificial intelligence, di mana kita punya data 5 tahun ke belakang gitu ya, terkait kondisi cuaca ya. Nah, si AI ini dia mengolah data iklim selama 5 tahun ke belakang untuk memprediksi apa namanya. Jadi dia menyimpulkan dari data 5 tahun ke belakang untuk memprediksi kondisi cuaca atau iklim di tahun-tahun ke depan. Yang mana itu bisa diaplikasikan untuk PLTS ya. Sehingga PLTS bisa memprediksi apakah katakanlah 5 menit 30 menit ke depan ini cuaca mendung atau misalnya matahari tidak terbit gitu ya karena terhalang awan tadi itu, maka kita siapkan supaya PLTS mengambil daya dari baterai gitu ya. Atau katakanlah mungkin ada switching menyalakan genset ya. Sehingga tidak terjadi karena cuaca mendung kemudian masyarakat mati lampu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi emang AI ini sangat luas dipakai untuk di berbagai bidang ya. Yang tadi saya contohkan di bidang PLTS juga sekarang udah menggunakan AI ya untuk apa memprediksi cuaca gitu ya seperti itu ya. Nah di sini di bawahnya itu perkembangan PC dari masa ke masa ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah untuk kuliah pertama ini saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai software penunjang komputer. Ya. Nah dari materi yang tadi saya sampaikan, saya sediakan untuk kuisnya seperti berikut gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat seperti ini nanti kuisnya ya. Ini link ke buku panduan yang tadi. Jadi di sini saya tuliskan komputer masyarakat buku halaman 1/2012. Ini ada NIPD nanti bisa teman-teman pilih di sini nama teman-teman. Kalau belum terdaftar pilih nama saya belum terdaftar, nanti akan ada form untuk mengisi nama dan NIPD-nya. Ini soal-soal yang berdasarkan kuliah tadi gitu ya. Contoh di sini, jika komputer generasi ENIAC dapat di perumahan yang ukuran bangunan satu rumahnya 50 meter persegi, maka minimal dibutuhkan berapa rumah untuk meletakkan ENIAC. Nah, ini saya kasih contoh ya. Di sini nanti kan dari kuliah tadi disebutkan bahwa ENIAC ini butuh luasan 500 meter persegi tadi kan. Sehingga kalau satu rumahnya ada di rumah satu rumah 50 meter persegi, otomatis berarti luasan yang dibutuhkan adalah sebanyak 500 dibagi 50 ya, yaitu 10 rumah seperti itu ya. Jadi di sini saya tidak sebutkan ENIAC butuh berapa luasannya, tapi itu bisa dilihat di buku panduan tadi ya, di mana ENIAC membutuhkan luasan 500 meter persegi ya. Nah, asumsi kalau di satu perumahan rumahnya satu unitnya 50 meter persegi, otomatis dibutuhkan 10 rumah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini nanti silakan teman-teman kerjakan. Pada dasarnya nilai kuis ini seperti saya sampaikan tidak akan saya hitung untuk nilai akhir. Tapi tentunya kalau teman-teman nanti nilainya jelek, tentunya saya akan pertimbangkan juga ya. Cuman kalau kalau nilainya jelek itu nggak mungkin kalau nilai kuisnya bagus gitu ya. Karena saya tekankan lagi bahwa untuk soal UTS maupun UAS saya ambil soal kuis pada dasarnya ya. Dengan tambahan-tambahan sedikit lah ya. Otomatis kalau bisa mengerjakan kuis dengan baik, bisa mengerjakan pastinya bisa mengerjakan UTS dan UAS. Dan tentunya ya insya Allah itu nilainya adalah lulus dengan nilai A gitu ya seperti itu. Ya demikian untuk pertemuan pertama ya. Selebihnya bisa dilihat nanti di Siakad dan juga di website yang tadi saya perlihatkan di sini ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.